Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Nah, di studio udah ada nih ibu-ibu pakai baju kerudung ungu metalik nih. Yang sudah hadir pagi hari ini yang mau ngaji sama Mama Dede dari mana ini, Bu? Majelis Taklim Nurul Ummahat Rawamangun Jakarta Timur. Nurul Ummahat. Nurul Ummahat Rawamangun Jakarta Timur, mah. Nurul Ummahat itu artinya apa, Bu ya? Cahaya umat. Cahaya umat. Ummahat, umat, Masya Allah. Nurul cahaya umat. Rawamangun Jakarta Timur, mah. Iya. Iya. Dibilang. Nah, Zara mau cerita ya? Iya Mas Bedu, Mama. Ada salah satu pemirsa rumah Mama Dede nih Mah, yang galau nih Mah. Tadi ada VT-nya, jadi dia itu pernah dengar istilah bahwa Al-Quran ini disebut namanya salah satunya adalah Syifa. Nah cuman dia nih galau nih Mah, gimana caranya merealisasikan Al-Quran tersebut benar-benar jadi Syifa, jadi pengobat buat diri dia di dunia gitu Mah. Silakan, silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lihat di dalam surat Bani Israil ayat 82 Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la tazidud dhalimina illa khasara. Telah diturunkan Al-Qur'an sebagai obat penyakit dalam dada, rahmat bagi orang yang beriman, dan buat orang-orang yang zalim itu adalah hanya kerugian. Itu Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita yang namanya Al-Qur'an obat segala penyakit. Kemudian Allah pun mengabarkan kepada kita Al-Quran rahmat bagi kita semua. Namun bagi orang-orang yang zalim hanya merupakan kerugian. Kenapa dikatakan yang namanya Al-Quran adalah asyifa, adalah obat? Beberapa ulama mengatakan yang namanya Al-Quran merupakan terapis bagi orang-orang yang dalam kondisi kebodohan dan keraguan-raguan. Kalau ada orang bodoh tidak ngerti agama, maka dengan Al-Quran kebodohannya menjadi sembuh, menjadi punya ilmu. Jadi makanya banyak baca Al-Quran. Di Al-Quran itu semuanya ilmu pengetahuan dari A sampai Z. Perbanyak baca Al-Quran, dimengerti oleh kita isinya. Karena Allah mengatakan yang namanya Al-Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia. Petunjuk itu kan penjelasan. Petunjuk nih mau pergi ke Rawamangun, jalan ini ke sini, jalan Jati ke sini, gitu-gitu kan. Petunjuk. Itu ilmu buat kita. Manual. Makanya ya terapi buat orang yang dalam kondisi kebodohan itu dengan Al-Qur'an. Kemudian orang yang resah, yang gelisah dengan Al-Qur'an menjadi tenang dan tentram. Kemudian apalagi yang namanya Al-Qur'an fungsinya? Fungsinya Al-Quran tiada lain terapi bagi orang-orang yang hidupnya ragu, maju mundur. Dengan Al-Quran diyakinkan. Karena Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yakin ini halal, ini haram. Fungsi Al-Quran. Luar biasa, Masya Allah, obat. Kita lihat. Suatu ketika ada seorang sahabat. Resah, gelisah. Gak bisa tenang hidupnya. Dia bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana ya caranya? Saya ini begini aja perasaan saya, hati saya sangat tenang. Di mana-mana. Tidak ada ketenangan sama sekali. Ibnu Mas'ud mengatakan. Perbanyak membaca Al-Quran. Dengarkan ketika ada orang membaca Al-Quran. Hidup bergaul di lingkungan yang sering dibacakan Al-Quran. Ini modal. Kata Ibnu Mas'ud. Yang pertama baca oleh kita Al-Quran.
Yang kedua, kalau ada orang membaca Al-Quran, dengerin. Fa'idha quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allahum turhamun. Kalau depan kali dibacakan Al-Quran, dengerin, perhatikan. Niscaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Yang ketiga apa? Kata Ibnu Mas'ud. Duduk, bergaul dengan orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Di mana? Di antaranya kayak kita nih, majlis taklim. Kan baca Quran mulu majlis taklim. Mulai dengan Al-Fatihah, langsung dimulai dengan Yasinan, baca Ar-Rahman, baca Tabarok, dan seterusnya. Al-Quran mulu. Sangat jelas dengan cerita ini bahwa memang Al-Quran bisa menyembuhkan orang yang hatinya resah dan gelisah. Ternyata yang namanya Al-Quran tidak hanya obat buat hati, tapi obat medis juga bisa. Anda lihat, Said Al-Khudri dikatakan, ini hadisnya sangat populer. Ketika rombongan sahabat pergi keluar kota, pulang dari luar kota, mereka habis perbekalannya. Mampir ke suatu desa, ke suatu kampung. Mereka minta disuguhan. Tapi ternyata orang kampung tadi tidak memberikan apapun. Karena kata mereka tidak punya apa-apa. Ternyata pemimpin daripada orang yang di kampung tadi tersengat kalajengking. Sampai dia hampir lumpuh. Dia kesakitan luar biasa. Diobatin dengan apapun tidak sembuh. Dari antara orang kampung tadi ada yang lari. Pergi ke rombongan tadi. Adakah di antara kalian yang bisa mengobati pemimpin kami? Kenapa? Tersengat kalajengking. Ada. Rombongan ini kembali lagi ke kampung tadi. Lalu dibacakanlah oleh Said Al-Khudri surat Al-Fatihah. Diruqyah orang tadi. Ternyata dengan kudrat iradat daripada Allah Subhanahu wa taala sembuh. Padahal sudah hampir lumpuh karena sengatan daripada kalajengking. Terus mereka memberikan kambing. Mereka tidak mau menerimanya. Wong tadi yang minta disuguhin kagak dikasih kok. Mereka pulang menemui Nabi besar kita Muhammad SAW. Mereka bercerita bahwa mereka habis ngobatin pimpinan di suatu kampung yang sangat kalajengking, yang sudah hampir lumpuh, sudah sekian lama dia sakitnya, tapi ternyata bisa disembuhkan dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Masya Allah. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami diberikan kambing, bolehkah kita ambil kambing tadi? Rasul mengatakan, ambil kambing tadi, kalian masak, aku meminta sebagiannya. Artinya dari cerita ini bahwa memang surat Al-Quran adalah obat penyakit medis. Karena kalajengking itu kan medis, disengat kalajengking. Sembuh dengan Al-Fatihah. Dan ternyata orang yang ngobatin tadi diperbolehkan mengambilnya. Artinya kalau ada orang ngobatin kita, dia ambil upahnya, diperbolehkan. Bahkan Rasul mengatakan, masak kambing tadi, aku minta sebagiannya. Ini menandakan kalau ada orang ngobatin seseorang, dikasih upah, boleh diambil. Oke, jadi selain menjadi Hudalinas dan juga Al-Furqan sebagai pembeda, Al-Quran juga bisa menjadi syifa ya, Pak? Ya, obat. Menjadi obat? Ya. Baik obat hati maupun obat fisik ya, Pak? Ya. Oke, baik. Jamaah, nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana Al-Quran bisa menjadi obat dalam kehidupan kita. Akan dibahas lebih lengkap lagi bersama Mamah Dede. Setelah ini, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik Pak, mohon dilanjutkan. Iya Mas, bagaimana cara silakan. kita bisa mengenali bahwa Al-Quran itu bisa menjadikan obat untuk kita. Apakah yang menjadi obat hanya Al-Fatihah? Tidak. Semua ayat-ayat Al-Quran merupakan obat buat kita. Masya Allah. Sekian banyak, termasuk muawizatain. Yang namanya kulhu, palak, anas, itu kan trikul. Itu obat. Contoh, kalau seandainya kita mau tidur, kita berwudu, langsung baca Fatihah, kulhu, palak, binas, bolak-balik. Maka orang tadi terjaga dari segala penyakit yang datang. Karena mereka dijagain oleh malaikat-malaikatnya Allah. Tuh. Terus apa lagi? Punten. Kalau kita punya keluarga, punya suami, punya istri, punya anak-anak, bengal galauan bulu. Diperbanyak oleh kita membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Pokok pangkal Al-Quran isinya terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Makanya dibaca dengan baik, dengan khusyuk mohon kepada Allah. Ini bisa meruqyah
orang yang kurang sehat. Baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Apalagi yang rohani. Kan penyakit hati. Iya. Kemudian juga benci, iri sama orang, pelit, koret, kedekut, kemudian juga sombong, merasa gue hebat. Ini penyakit-penyakit hati. Bisa disembuhkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Punten. Barangkali di antara Anda ada yang bilang, saya udah berkali-kali baca, kok nggak juga tokcer, nggak juga dikabul, nggak juga sembuh. Punten. Boleh jadi hati Anda kurang yakin. Boleh jadi baca aja kurang tartil. Bukankah Allah berfirman warotilil Qur'ana tartila, baca Quran itu yang tartil. Kalau kita yakin di hati dengan bacaan-bacaan Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit, insya Allah dikabul, tapi yakinkan di hati. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana indadzoni abdibi wa ana mawina yadkuruni fa in dzakara fi nafsi dzakartu fi nafsi. Perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Kalau mereka berdoa yakin di hatinya akan dikabul, pasti dikabul. 2. Kalau ada orang berdoa tapi ragu-ragu dikabul enggak, Allah pun ragu-ragu memberikannya. Kalau ada orang berdoa, kayaknya doa saya nggak bakal dikabul, nggak bakal dikabul. Yakinkan doa saya akan dikabul oleh Allah, pasti Allah mengabulkannya dengan 2 syarat. Mana syaratnya bagi orang yang berdoa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepada tentang aku, jawab aku sangat dekat. Aku kabulkan doa permintaan orang yang berdoa kepadaku. Dikabulkan dengan 2 syarat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti segala perintahku, hindarkan yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Makanya kalau kita udah ngedoain, belum juga disembuhkan, bertanya dengan diri kita, sudahkah syaratnya terpenuhi atau belum? Atau boleh jadi belum saatnya sembuh. Atau boleh jadi memang obatnya makanya ibu maaf, dalam rangka kita berobat ini, yakinkan ini obat pasti obat orang ini. Kenapa? Saya ambil contoh. Orang punya penyakit yang sama, Iya. Zahra, Mama, Bedu. Iya. Pergilah ke dokter yang sama. Apakah semuanya bareng? Bervariasi hasilnya, Pak. Variasi. Yang ini langsung sembuh, yang ini mas setengah sembuh, yang ini nggak sama sekali sembuh. Ya Allah. Masya Allah. Bener? Iya, iya. Kenyataan kan? Iya betul, Pak. Keyakinan hati. Iya. Kita kalau berobat ke dokter, yakin dengan dokter ini kita sembuh, insya Allah disembuhkan. Kalau kita yakin dengan bacaan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kita sembuh, insya Allah Allah pun akan menyembuhkan kita. Insya Allah. Makanya mantapkan iman kita kepada Allah, niscaya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang kita minta. Amin ya robbal Nah, alamin. berarti artinya nih baiknya jika kita merasa badan, hati atau terutama fisik ya Pak, kurang enak badan nih. Apakah kita lebih baik minum obat-obatan yang ada dari dokter atau yang dijual di warung atau kita menggunakan Al-Quran dulu sebagai obat? Oke. Beduk coba lihat di dalam Ar-Ra'd 28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram. Dengan zikir kepada Allah, ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah, hati kalian pasti akan tenang dan tentram. Kata Beduk, kalau kita merasa tidak enak badan, kan kita punya ukuran. Nggak enaknya kayak apa? Iya. Apa langsung beli obat ke warung atau baca Quran? Kalau Mama, langsung kita berzikir membaca ayat yang kita hafal sekaligus beli obat warung. Kalau Mama nggak pakai obat warung, bikin teh panas, teh kental panas digulain 1 cangkir nih 2 sendok makan. Masya Allah. Sebelumnya Mama Mama zikir dulu dan Ya baca minimal Fatihah, kan Fatihah di ular kepala kita. Iya, iya. Fatihah, kulhu, palak dibaca, yakinkan saya pasti sembuh. Kita kan punya ukuran. Ya. Kalau masih tidak enak juga badan, yang lonjorlah bareng setengah jam, jangan 2 hari. Ya, iya. Jangan kelamaan. 2 hari. Gitu. Ya, oke. Tapi tetap artinya kita memprioritaskan pengobatan dengan Al-Quran terlebih dahulu ya, Mak? Ya betul, karena Rasul mengatakan semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Makanya ibu jangan GR. Kalau ada orang bilang, aduh ibu awet muda langsung hidungnya megar, salah kale. Dari jidat Anda saya tahu berapa usia Anda. Oh, luar Nah, biasa. iyalah, karena yang namanya kodok ketentuan kehidupan tadi, waktu kita dalam rahim seorang ibu ditulis di 3 tempat. Ada yang mengatakan ditulisnya di dahi kita.
Ada yang mengatakan di dada kita. Ada yang mengatakan di telapak kita. Dari dahi kelihatan, orang ini sehat, orang ini bagaimana, di dada kelihatan. Kalau orang sehat kan begini. Orang pengekan merungkut gitu kan. Ini dadaku, mana dadamu, kelihatan kan? Iya, betul. Kelihatan ya benar. Yang ketiga ulama mengatakan ada di telapak kaki, di telapak Telapak tangan. Tangan. Ya. Baiklah, Masya Allah ya Maya. Berarti misalnya pun kita minum obat-obatan medis dari dokter, obat-obatan herbal kah, atau mungkin kita racik sendiri, tapi kalau kita sertakan ayat-ayat Quran di dalamnya, Lebih itu cepat sembuh. lebih cepat sembuh. Masya Allah. Jadi Karena kan harus Allah yang mau melibatkan. menyembuhkan ya, Mas. Betul. Pada Allah dasarnya Maha Allah yang menyembuhkan ya, Mas. Betul. Obat itu sebagai perantara, Wasilah. 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 Wah, Masya Allah. Ibu-ibu, di sini ada yang sakit? Enggak. Tapi ada yang mau nanya kan pasti sama Mama ya? Nah, Ibu-ibu banyak di nih, sini, Ma. ibu-ibu di sini kadang sakit. Cuma ibu-ibu ini sedang mengalami penyakit yang tidak ada obatnya. Apa tuh? Tadi Papa bilang, Oh, tua. lu aku nggak ngomong loh ya. Ya. Semua pasti mengalami tua, Pasti. tidak masalah. Alhamdulillah, walaupun sudah tua masih sehat. Iya. Karena semua orang akan tua pada waktunya. Ya Bu ya? Mah, boleh ya Maya, ibu-ibu ini nanti nanya sama Mama? Mangga. Oke, tapi tunggu dulu ya Bu ya. Setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Di sini aja, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Dede. Cerita bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Baik Ibu, silakan. Siapa yang mau bertanya kepada Mama Dede? Berdiri. Silakan Bu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iya. Poni dari Majelis Taklim Nurul Umahat, Rawamangun, Jakarta Timur. Mangga Bu Koni. Galo Mah, Ada apa Bu Koni? saya mau bertanya Mah, bagaimana cara Al-Quran bisa buat penyembuhan rohani dan jasmani? Ya, tadi sudah. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kita sendiri perbanyak membaca Al-Quran. Lalu berusaha mengerti terjemah daripada yang kita baca. Kemudian diamalkan dalam hidup. Apalagi kata Bu Koni, ketika ada orang-orang membaca Al-Quran, dengarkan bacaan mereka. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau depan kalian ada dibacakan Al-Quran, dengarkan, perhatikan, niscaya kalian dapat rahmat. Maaf, walaupun kita nih ada di majlis taklim, ngaji tiap hari, seminggu 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali. Tapi banyak di antara majlis taklim anggotanya yang kalau Al-Quran dibacakan mereka cuek. Nggak dengerin. Temennya baca Quran, ini ngobrol, ini main HP, ini bengong, ini ngelamun. Bagaimana kita mendapatkan rahmat itu? Apalagi saya melihat acara besar, acara maulid, Isra Mi'raj, misalnya halal bihalal, tahun baruan. Mereka yang jadi panitia, di panggung dibacakan Al-Quran dengan terjemahnya. Mereka tidak mendengarkan bagaimana akan mendapatkan rahmat. Begitu Ibu. Begitu ya Bu. Mah, mungkin lebih secara teknis kali Mah. Misalkan, aduh perut sakit, asam lambung naik. Apakah dengan kita baca, kemudian selesai bacaan kita tahu artinya, kita lulus ke perut atau seperti apa? Boleh. Teknisnya gitu loh. Mah. Diusapkan ke anggota tubuh yang sakit. Juga diperbolehkan kita bikin air putih misalnya. Dibacakan oleh kita ayat-ayat Al-Quran. Langsung sebagian diminumkan, sebagian diusapkan ke tubuh yang sakit. Itu diperbolehkan. Salah satu caranya bisa seperti itu Ibu ya. Ya. Jadi dijelaskan sama Mama. Jadi mungkin setelah dibacakan atau diminumkan di dalam air. Betul, di putih, gelas misalnya di depan gelas. kita baca Yasin misalnya. Baca Ar-Rahman misalnya saja taruh. Sebagian diminum, sebagian diusapkan ke anggota tubuh yang sakit. Karena sifat air itu bisa berubah ketika didengarkan ayat Betul. Al-Quran tuh bisa menjadi obat ya Bang. Molekul-molekulnya akan berubah. Makanya kalau misalkan udah lagi ngaji, lagi salawatan tuh, apa botol air tutupnya dibuka biar
Biar sifat masuk. air itu masuk ke dalam Betul. sifat air tuh. Betul. Bacaan itu ya Pak ya. Makanya biasakan dimanapun kita berada, murotal tuh jangan berhenti. Jangan berhenti. Karena cairan-cairan termasuk cairan dalam tubuh yang 2/3. Kemudian darah-darah yang ada di tubuh kita semuanya berubah ke arah yang baik dengan keridhaan Allah. Amin ya Allah. Masya Allah. Kalau gitu, Ibu yang pertama, Ibu Poni sudah jelas Bu ya? Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya ya Mas Bedu ya, bisa ya? Ya boleh Sarah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titi dari Majelis Taklim Nurul Ummahat Rawamangun, Jakarta Timur. Mangga cetiti. Galau Ma, Ada apa cetiti? maaf Ma, ini mau tanya, Mangga. apa hukumnya membacakan surat Maryam atau surat Yusuf kepada wanita yang sedang hamil? Makasih Ma. Oke, Bu Titi nanya. Iya. Ini budaya. Budaya di masyarakat kita, kalau orang hamil syukuran 4 bulan kayak 7 bulan. Dibacakan surat Yusuf, dibacakan surat Maryam. Harapan orang tua, calon ayah, calon ibu. Seandainya anak yang dalam kandungan seorang anak laki-laki tampan Nabi Yusuf. Soleh sesoleh Nabi Yusuf. Masya Allah. Hebat sehebat Nabi Yusuf. Seandainya anak yang dalam kandungan itu adalah seorang calon bayi tadi perempuan, biar cantik Siti Maryam, solehah Siti Maryam, sabarnya sesabar Siti Maryam. Cuman Bu Titi kebanyakan saya tidak ngarang, ini kenyataan. Calon ibunya kagak bisa baca Quran. Yang bacain Quran tetangganya yang datang. Ini yang salah. Ya. Harusnya yang banyak membaca ini calon ayah, calon ibu, calon nenek, bukan tetangga. Tetangga mah cuma ngebantuin. Makanya kalau saya sengaja, kalau saya di situ, ini calon ibunya sok baca 10 ayat pertama Yusuf, 10 ayat pertama surat Maryam. Ya. Itu harapannya. Dalam Islam tidak wajib, diperbolehkan. Silahkan, karena itulah kebaikan. Doa, mohon kepada Allah semoga doa kita dikabul oleh Allah. Makanya sekali lagi, yang baca bukan hanya tetangga, keluarga, tapi orang yang akan menjadi ibu, yang akan menjadi ayah, merekalah yang harus banyak membacanya. Masya Allah. Terima kasih Mangga. Mama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kan membaca surat Yusuf, surat Maryam aja Mah. Ada seorang bapak yang lupa komatin nih Mah. Komatnya malah takbiran. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Malah takbir, akhirnya sama itu jadi berantem tuh gara-gara Saking ada kedernya ya. ada suaminya yang tidak biasa untuk mengkomatin dan azanin anaknya gitu. Mengazankan. Itu ketika anak lahir. Bu. Anak lahir betul Anak Mah. lahir. Kalau tadi kan syukuran 4 bulan, Syukuran 4 bulan. syukuran 7 bulan. Jadi ketika anak lahir, sunat buat orang tua mengazankan telinga kanan, mengikomatkan telinga kiri. Apa maksudnya? Biar anak yang baru lahir ini masuk dalam memori mereka, mengajak kebaikan, mengajak sholat, mengajak kemenangan, ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kata Bedu salah. Dia cuma bisa baca takbir, maaf dalam tanda kutip. Artinya dia jarang-jarang berazan. Udah komat Jarang-jarang dia komat sampai tidak bisa membedakan mana azan, azan, mana komat, mana takbir. Semoga ini pelajaran buat kita sebagai seorang muslim, yuk harus tahu mana Iya. azan, mana komat, mana Dan takbir. ini nyata Mah, ada ya Ya, kejadian seperti itu. Masya Allah. Jadi ini mawas diri buat kita, bagi seorang muslim jangan cuek dengan agama Iya, kita. Mak. Makanya banyak belajar, dimanapun belajar dan belajar. Masya Allah. Wah, Ibu yang di sebelah sana sepertinya lagi mempersiapkan untuk cucu ya, Bu? Kelihatan kalau kata Mama dari usianya. Ma, nanti lanjutin lagi boleh ya, Ma ya? Ibu-ibu yang mau nanya lagi sama Mama, yang mau mengobati kegalauannya dan menantikan jawaban dari Mama, jangan kemana-mana nih pemirsa. Maka dari itu, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, setelah Ibu Poni dan Ibu Titi, Ibu siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede nih? Silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ade dari Majelis Taklim Nurul Ummahat Rawamangun Jakarta Timur. Galau Mah. Ada apa Ibu Ade? Mah mau tanya, apabila sedang haid, apakah boleh memegang Quran? Perempuan yang sedang haid yang tidak boleh sholat wajib sholat sunat. Tawaf wajib tawaf sunat. Puasa wajib puasa sunat. Orang yang sedang haid tidak boleh duduk di masjid. Lewat doang boleh. Orang yang sedang haid tidak boleh memegang Al-Quran murni. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Jadi orang yang sedang haid jangan megang Al-Quran. Tapi ini dua pendapat ulama. Imam Syafi'i mengatakan yang tidak boleh disentuh itu Quran yang kita pegang. Ya. Tapi kalau ada terjemahnya atau Anda punya buku Yasin kan campur sama doa-doa tuh, itu boleh, itu bukan Quran. Yang tidak boleh Quran murni, ini yang tidak boleh, Bu. Kemudian Imam Hanafi mengatakan yang tidak boleh itu dipegang Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Siapa yang menyentuhnya? Kenapa dikatakan Al-Quran yang ada terjemahnya boleh disentuh? Karena Imam Hanafi mengatakan sama dengan buku yang lain. Dipercetakan yang sama dengan tinta yang sama. Makanya tidak masalah, yang tidak boleh dipegang itu yang ada di Lauhil Mahfuz. Wallahu alam. Cuman kalau saya megang Imam Syafi'i, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang punya wudu. Makanya orang tua kita dulu, Bu, Masya Allah, kalau mereka mengaji bawa Quran, itu pakai taplak, dibungkus, biar nggak kesentuh oleh kita. Dijaga banget ya. Jaga banget oleh mereka. Iya. Apalagi orang yang namanya sedang haid yang tidak boleh. Tidak boleh membaca Al-Quran yang panjang. Kalau yang pendek dianggap zikir, dianggap doa, misalnya juz amma. Kemudian apalagi yang dilarang bagi perempuan yang sedang menstruasi, tidak boleh berhubungan badan. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazirun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta tathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepada tentang haid, jawab, haid itu penyakit kotoran. Para suami jangan mendekat istri yang sedang haid, jauhi dia, koma. Datangi mereka kalau sudah suci. Headnya sudah habis, sudah keramas. Jangan headnya doang habis, belum keramas, salah. Iya. Headnya habis, sudah keramas. Datangi di tempat yang aku tentukan. Digulnya di lubang yang depan. Jangan ngikutin tobat kedek di belakang. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang taubat, Allah menyukai orang yang suci. Maksudnya apa? Kalau ada orang pernah melakukan, istrinya headnya habis tapi belum keramas, sudah berhubungan badan, kata Allah bertaubat karena itu adalah perbuatan yang salah. Apalagi tidak boleh orang sedang haid, orang yang sedang haid tidak boleh dicerai. Tidak sah. Kalau perempuan sedang menstruasi dicerai oleh suaminya tidak sah. Mereka harus tetap kembali. Begitu Ibu. Jelas, Ibu Ade. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ade, kita lanjut lagi ke penanya berikutnya. Apakah Ibu Kakak ada lagi yang mau nanya, Bu? Enggak ada. Nah, kita juga kadang-kadang melihat tulisan Al-Quran ada di depan pintu masuk, ya kan, ada di pintu keluar juga. Kemudian juga ada beberapa orang juga yang meyakini bahwa tulisan Al-Quran dilipat di kertas, taruh di dompet, ini bisa menjadi sesuatu yang menguatkan pribadinya atau apalah, ada tambahan-tambahan itu. Nah itu bagaimana? Apakah itu disebut juga sebagai obat juga, Bang? Betul. Misalnya di laminating. Ya. Misalnya ayat kursi biasanya, Mas. Ayat kursi. Ayat kursi itu boleh. Jadi kita kan jadi misalnya datang ke rumah orang ini, ada ayat kursi di laminating atau di dinding dengan di tembok itu, kita otomatis kan baca. Iya. Otomatis kita dapat keberkahan. Betul. Karena baca Al-Quran. Apalagi dimengerti di isinya lagi. Kata beduk, boleh nggak misalnya ada orang ayat Al-Quran, kemudian ditulis ayat Al-Quran, kemudian dilipat misalnya, ditaruh di dompet. Mamah rasa tidak masalah, asal kita tahu tulisannya apa, maksudnya apa, tujuannya apa.
Ini ayat Al-Quran. Misalnya, Mama yang pernah lihat Bismillahirrahmanirrahim itu ratusan ribuan kali nulis terus dilipat, ditaruh. Itu boleh agar kita menyadari kemanapun kita berada selalu bersama dengan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Menyadarkan kita, jangan kita merasa dengan adanya ini rezeki banyak, sehat terus, tidak. Kita yakin dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim tadi, saya kemanapun pergi Allah menyertai saya yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Yakinnya ke situ. Betul Pak ya. Pandangannya harus diubah ke arah sana. Betul, innamal a'malu binniyat. Kembali niat kita. Dan kita merasa bahwa kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, apapun yang kita perbuat, Allah yang akan menjadi saksi kita, itu ya. Betul. Yakinkan di hati kita. Jadi salah kalau dijanjikan jimat. Ya, kalau saya bawa ini terus kemana-mana sembuh, bukan. Kita mengamalkan isi dari kertas yang ditulis tadi. Iya. Amin. Ya. Mengamalkan dan harus tahu arti dan bacaannya ya, Mak. Makanya kita harus tahu apa bacaannya, tulisannya apa, artinya apa, Atau maksudnya dikasih apa. tulisannya diamalkan. tulisan Arab, semua nggak tahu isinya malah justru. Iya, justru bisa menduakan, mencelakakan iya. kita. Iya. Itu hati-hati ya. Dan tidak boleh menganggap itu sebagai jimat, sebagai supaya banyak rezekinya, supaya Itu syirik. Syirik, na'udzubillah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Syirik, Masya Allah. Mah, terima kasih banyak ya Mah tausiahnya hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah, hari ini ilmu kita nambah lagi nih. Hari ini kita sudah simak dari awal penjelasan Mama hingga akhir menjelaskan mengenai Al-Quran sebagai syifa, sebagai pengobat. Di mana Al-Quran bisa dijadikan pengobat baik untuk penyakit medis, penyakit hati, kegundah gulanaan kita, keresahan kita, apabila kita bisa membacanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah, semoga semua permasalahan kita di dunia bisa kita selesaikan dengan selalu membaca Al-Quran dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Mama, kita berdoa yuk Mah. Ibu-ibu Rawa Mangun, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Amin. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau turunkan kepada Rasulmu Al-Quran. Kami insya Allah selalu membaca Al-Quran. Kapanpun selama kami bisa memakai waktu tadi untuk membaca Al-Quran. Kami pun insya Allah berusaha mengerti daripada isi Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran. Engkau menyatakan Al-Quran adalah asyifa, obat penyakit dalam dada, obat penyakit dalam hati, juga obat medis buat kami ya Allah. Ya Allah, insya Allah kami setiap saat dan kesempatan selalu membaca Al-Quran. Berikan kepada kami ya Allah kesehatan, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin ya Allah. Karena dengan sehat, insya Allah kami semakin banyak beribadah kepadamu ya Allah. Tentu dengan bimbingan dan tuntunan darimu ya Allah. Amin. Tunjuki kami kejaranmu yang benar. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Anda Mawi terima kasih. Dan terima kasih ibu dari Majelis Taklim Nurul Ummahat Rawamangun Jakarta Timur sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.